misalnya Chang dari Korea, mereka itu sangat mendukung intervensi. Intervensi itu gimana? Misalnya biasanya standarnya tuh 3 ya. Negara ngasih subsidi, negara ngasih proteksi untuk Hmm. industri ini ya. Misalnya kayak apa, nggak boleh apa kamu harus creating pabrik di sini, kalau nggak kamu akan kena tarif. Atau yang ketiga yang akan kita bahas ini adalah negara melakukan investasi atau perusahaan, Pada saat korporasi. menjalankan suatu korporasi kan juga Hmm, beda hmm, hukum yang mengikatnya, aturan yang mengikatnya, bagaimana ya, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya, pengurusannya gitu kan. hmm. Hmm. Negara-negara yang maju itu kebanyakan dia harmonis hubungan antara badan hukum publik dan badan hukum privatnya. Iya. Jadi dia bisa menata itu sedemikian rupa sehingga saling dukung ya, tidak saling merugikan. Nah, yang kita lihat, yang kita waspada ini adalah sektornya kita belum jelas, KPI-nya kita belum jelas. Kemudian aparat penegak hukum juga masih punya persepsi yang beda-beda. Ya. Harusnya ketika dia melakukan amandemen undang BUMN, dia amandemen juga undang-undang keuangan negara. Halo, kembali lagi dengan saya Nadine Kristalia Gautama pada podcast Perspektif Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan bekerja sama dengan kelompok riset Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas topik Danantara dan masa depan aset negara. Telah hadir di hadapan saya Bapak Henry Hutagol SH LLM, ahli hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Mbak Nadine atas undangannya ya. Terima kasih. Jadi memang kan tahun ini pemerintah ada gebrakan baru nih. Didirikanlah badan baru, Badan Pengelola Investasi Danantara ya, Daya Gata Nusantara, yang asal-asalnya dari lahir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, perubahan ketiganya Undang-Undang BUMN ya. Dan ada fungsi baru nih, pemerintah menjadi fungsi regulator dan juga BPI Danantara yang bekerja sebagai fungsi operatornya. Tapi ternyata masih banyak masyarakat yang nggak tahu apa sih BPI Danantara ini, mereka tujuan kenapa sih ada BPI Danantara ini gitu, dan gimana nih sekarang gitu antara negara dengan BPI Danantara dalam mengelola BUMN seperti itu. Apakah ini bagaimana dengan intervensi dari negara juga, negara versus korporasi gitu. Banyak yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang bisa kita bahas tuntas hari ini. Mungkin gak tuntas tapi setidaknya memberikan, dan memang gak akan tuntas. Gak akan tuntas sih ya, baik. Kalau gitu kita bisa langsung dimulai aja ya Pak ya gitu. Baik. Jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan aja apa sih sebenarnya BPI Danantara itu, kenapa negara sampai mendirikan suatu badan baru untuk mengelola dividen dan aset-aset ya, investasi dari BUMN. Ya, terima kasih Mbak Nadine. Ya, sebenarnya Danantara itu hadir di Indonesia itu melalui Undang-Undang 1 2025 di awal 2025 kemarin. Cuman memang kehadiran itu menjadi perdebatan tersendiri ya. Banyak perdebatan. Negara mendirikan perusahaan itu perdebatan. Ada ada yang setuju, ada yang enggak ya. Tapi terlepas dari semua perdebatan itu, dengan adanya undang-undang udah jadi normatif, udah hadir di Indonesia melalui Undang-Undang 1 2025 di Januari atau Februari 2025. Jadi Danantara ini nanti dia akan menjadi holding ya. Dia akan membawahi jadi atasan bagi pemegang saham bagi beberapa banyak dari BUMN di Indonesia. Nah, perdebatan yang ada kenapa harus bikin Danantara. Nah, ini mungkin 3 hari nggak akan selesai perdebatannya ya, karena ini banyak. Dan kita sudah ada yang sebelumnya yang mirip-mirip ya, misalnya kayak INA ya, udah ada. Jadi ada yang berpendapat bahwa pemerintah pengen punya legasi karena dia pengen yang pertama mendirikan, padahal sebenarnya udah ada ya, tapi oke lah untuk perdebatan itu. Nah, intinya negara melakukan intervensi ya, dia keluar ya,
bukan hanya sebagai regulator, bukan hanya sebagai pemerintah pada umumnya, tetapi ikut melakukan investasi. Nah, ini juga menjadi perdebatan di kalangan para filsuf, ekonom ya. Ada ekonom yang liberal ya, mereka anti hal seperti ini, seperti Hayek ya. Mereka nggak suka karena satu ya, ketika ketika negara mendirikan perusahaan, dia akan menciptakan beban bagi masyarakat ya. Kita mau bikin perusahaan, modalnya berapa? 1.000 triliun. Gimana caranya? Ya terpaksa kita ngomongnya efisiensi. Efisiensi ya. Padahal sebenarnya dia budget cut kan. Kementerian ini 100 tarik 60 T, sisa 40. Kementerian itu 100 tarik. Uang Pemda yang harusnya 100 tarik ambil segini kan. Akibatnya muncul gejolak di mana-mana. Jadi alasan pemikir misalnya ekonom liberal itu melihat bahwa dia creating beban bagi masyarakat. Yang kedua dia nggak efisien. Nah, tapi di sisi lain misalnya kayak ekonom-ekonom yang pro intervensi ya, misalnya Hayek, misalnya Chang dari Korea, mereka itu sangat mendukung intervensi. Intervensi itu gimana? Misalnya biasanya standarnya itu 3 ya. Negara ngasih subsidi, negara ngasih proteksi untuk industri ini ya. Misalnya kayak nggak boleh kamu harus creating pabrik di sini, kalau nggak kamu akan kena tarif. Atau yang ketiga yang akan kita bahas ini adalah negara melakukan investasi atau perusahaan. Nah, yang pro seperti ini misalnya kita lihat tulisan dari Chang ya, itu dia ekonom dari Korea Selatan. Dia dalam bukunya itu waktu saya kuliah itu 2002 ya, berarti udah 20 tahun lebih yang lalu, 23 tahun yang lalu. Dia ada nulis buku namanya Kicking the Ladder, menendang tangga. Jadi kata dia melihat dari histori bahwa negara-negara yang besar sekarang, Korea Selatan, Jepang, Amerika, Inggris, semua ketika masih belum negara maju, itu semua pemerintahnya mensupport bisnis. Ngasih subsidi, ngasih proteksi, segala macam. Begitu udah besar, dia minta liberal, ya kan. Nah itu yang Chang protes. Jadi kata dia harusnya negara-negara berkembang juga punya kesempatan yang sama untuk seperti negara-negara ini 100-200 tahun lalu. Tetapi ya banyak kontroversinya ini. Jadi kita harus hati-hati ya, karena yang dipertaruhkan tuh besar. Ketika dia mendirikan perusahaan, negara itu sudah budget cut di mana-mana. Ini kita udah kalah 0-1 dulu nih. Jadi kita udah menderita loss segini, kita harus dapat output yang lebih besar dari ini. Nah itu yang mungkin akan sulit, akan berat ya bagi kita ya. Jadi memang banyak tantangan-tantangan ya pada saat negara ini mendirikan suatu korporasi gitu. Apalagi untuk membedakan negara sebagai badan hukum publik dan negara yang bertindak sebagai badan hukum privat. Iya. Negara sebagai badan hukum publik itu kan menjalankan tugas dan fungsinya beda. Iya. Iya kan, sedangkan pada saat Korporasi. menjalankan suatu korporasi kan juga beda. Hukum yang mengikatnya, aturan yang mengikatnya, bagaimana Iya. tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya, pengurusannya gitu kan. Nah, jadi gimana sih Pak gitu tentang perbedaan konsep utama ini gitu, terutama dampaknya gitu terhadap tata kelola keuangan negara dan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan Oke. negara yang dipisahkan itu. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali untuk itu ya. Jadi sampai sekarang nggak ada namanya satu standar baku. Secara teori ada, tetapi di praktek itu bahkan setiap negara pun beda-beda. Ya, jadi negara itu dia didirikan badan hukum publik. Dia bukan mencari keuntungan. Berbeda dengan korporasi, dia didirikan secara swasta, dia mencari keuntungan. Ya. Kalau dia badan hukum publik berdiri berdasarkan undang-undang atau peraturan publik, entah itu undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri, itu badan hukum publik. Kalau dia swasta berdiri melalui mekanisme swasta, misalnya notaris, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM segala macam. Nah, kalau dia publik, dia mencari dana itu standarnya ya dengan kewenangan paksa. Pajak misalnya, kamu bayar pajak ini, kalau enggak dipaksa. Bisa ditutup usahanya atau dikenakan sanksi. Sementara kalau secara teori dia badan privat enggak. Jadi dia boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tapi dia sepanjang terikat pada misalnya 13-20 KUH Perdata, sepanjang sepakat. Misalnya saya bikin kopi, saya mau jual 1 juta 1 gelas, ya sepanjang saya nggak maksa orang, ada orang mau beli ya silahkan aja kan. Nah tapi kalau dia pemerintah, ya dia terikat kepada
aturan-aturan Regulasi hukum yang dibuat ya. yang publik yang dibuat. Jadi dia nggak bisa semena-mena. Mhm. Dan misalnya ada penganggarannya tersendiri yang berbeda konsep. Misalnya kalau swasta, dia modalnya dia 100 ya. Dia kemudian bikin penjualan sampai 300, 500 no issue. Dia punya selisih 300, 400 untuk labanya dia. Tapi kalau dia publik, ada kewajiban misalnya secara teori dia harus menghabiskan anggaran. Kenapa? Karena kita sudah malak orang, kita tuh kalau di publik itu kita bukan nyari duitnya dulu, kita program dulu. Misalnya Pak, saya punya program bikin 100 jembatan, 100 sekolah, 100 rumah sakit, saya butuh duit 1000 T, baru kita palak orangnya. Sesudah kita palak, ya kita harus mewujudkan itu. Jadi Iya. sedapat mungkin habis anggarannya. Makanya di dalam penganggaran pemerintah itu kan ada namanya istilah menghabiskan anggaran, Iya. ya kan? Di akhir tahun. Iya, ZBB ya. Iya. Nah, jadi supaya karena janji kita, kalau di private enggak. Nah, banyak orang kebingungan ini. Jadi orang melihat ini karena dia nggak paham, artinya dia salah ya. Dia menganggap ini sesuatu yang salah. Pertanyaan selanjutnya biasanya orang nanya, apakah mencari untung profit itu salah? Jawabannya enggak. Sepanjang kita tidak merugikan orang, tidak merusak lingkungan ya. Toh nanti dari laba yang kita generate, kita kan ngasih ke negara, namanya pajak. Pajak, Ya, iya. misalnya kita punya 100 ya keuntungan, 20 kita kasih untuk negara. Jadi sebenarnya nggak ada satu yang lebih baik, satu yang lebih jelek ya. Jadi dua-duanya kalau misalnya berfungsi dengan baik ya harmoni akan bagus. Negara-negara yang maju itu kebanyakan dia harmonis hubungan antara badan hukum publik dan badan hukum privatnya. Iya. Jadi dia bisa menata itu sedemikian rupa sehingga saling dukung ya, tidak saling merugikan. Nah, yang kita lihat, yang kita waspada ini adalah sektornya kita belum jelas, KPI-nya kita belum jelas. Kemudian aparat penegak hukum juga masih punya persepsi yang Berbeda-beda beda-beda. ya. Iya, Iya, gitu betul. loh. Nah, sebenarnya ngebahas tadi ya yang persepsi yang berbeda juga gitu. Danantara ini tuh sebenarnya BP Danantara ini badan hukum apa sih? Apakah dia badan hukum privat? Apakah dia badan hukum publik? Apakah dia badan hukum sui generis? Nah, terus karena kan gini, BPI Danantara ini saat ini kalau menurut undang-undang dia akan mengelola dividennya BUMN. Ya. Nah, di mana dividen itu kan seharusnya menjadi penerimaan negara nih. Ya kan, kalau kita tahu teori transformasi itu kan dari negara sudah dipisahkan menjadi kekayaan BUMN, tapi kan BUMN akan mengembalikan ke negara dalam bentuk dividen. Ya. Nah, penerimaan negara dalam bentuk dividen ini sekarang dikelola sama Danantara. Iya. Berarti dia mengelola uang negara nih sebenarnya, haknya negara yang harusnya diterima sama negara. Nah, pertanyaan yang paling penting, kalau sampai ada kesalahan dalam pengelolaan dividen tersebut, ada kesalahan investasi baik disengaja atau nggak sengaja, baik lalai ataupun memang dengan memenuhi perbuatan melawan hukum, apakah pengurus atau direksi Danantara itu bisa dilindungi dengan business judgment rule? Apakah itu bisa mematahkan ini nih, karena ini penting nih soalnya kan, karena kan kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 kerugian Danantara bukanlah kerugian Danantara sendiri, tapi kan ini uang negara. Iya, iya. Haknya negara loh, harusnya negara udah nggak pakai pusing lagi mendapatkan misalnya 100 triliun misalnya, kayak gitu. Tapi sekarang 100 triliun ini harus dialokasiin lagi harus dipindahkan lagi ke Danantara, diputar lagi nih ibaratnya, yang dimana pada saat kita melakukan suatu investasi atau bentuk usaha apapun itu punya risiko untung atau rugi. Iya, Iya benar, kan? benar. Gitu. Iya, Jadi iya. apakah gimana nih kira-kira masih bisa dilindungi nggak dengan business judgment rule pengurus ini kalau sampai negara hilang nih? Iya, alhamdulillah kalau ternyata berlipat ganda ya dividen yang harusnya diterima itu. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba gundul gimana nih, Iya, ya kan? iya sih, iya. Gitu. Memang itu Deket jeser juga nih, bisa jadi profit, bisa jadi kehancuran Iya, gitu benar, sekarang. benar, Itu benar. gimana Iya. menurut Bapak Henry? Kalau menurut saya Mbak Nadine ya, di kita ini masih belum jelas ya. Jadi ini juga mungkin kritikan saya terhadap drafting dari Undang-Undang 1 2025 ya. Ketika dia mendrafting itu dia memang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN ya. 2003. Padahal kita harus melihat hukum itu sebagai suatu integritas ya. Jadi ada undang-undang lain yang
bisa masuk misalnya Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Tipikor, atau misalnya Undang-Undang Perbendaharaan Negara, itu mengatur hal yang berbeda. Nah, ketika ada 2 undang-undang yang mengatur, kembali tafsir yang berperan ya, dan dalam menafsirkan ini kan, setiap hakim punya beda-beda sikap. Bisa jadi dia menentukan mana hukum yang terakhir itu yang berlaku, atau dia menentukan hukum yang lebih spesifik itu yang berlaku. Tetapi iya kalau begitu, kalau hakimnya melakukan tafsir secara liar, itu kan lebih sulit. Iya. Nah, kalau saya dulu prefernya ketika mendrafting perubahan undang-undang amandemen, undang-undang BUMN, undang-undang keuangan negara juga dilakukan amandemen. Jadi kekayaannya sudah Sejalan ya. disetorkan, udah itu pasal 2 huruf G itu dicabut. Dicabut. Jadi ini jadi murni korporasi, tinggal kita beresin ya, kita bikin tata kelola yang bagus ya. Kemudian pidananya kita pertegas ya, misalnya ada suap, Iya. itu pidana. Ada Iya. konflik kepentingan, misalnya dia invest di perusahaan keluarga, itu pidana. Jadi Ya, nggak abu-abu ya nggak abu-abu. Tapi pemaknaan kalau dia dari hanya melakukan investasi-investasi dan kemudian mengalami rugi, ya pertanyaan investor mana yang nggak pernah rugi? Iya. Warren Buffett nggak pernah, Warren Buffett barusan rugi. Ya, Iya. investor yang paling jago di Indonesia, Lo Keng Hong, rugi juga pernah kan sampai ini. Jadi dalam namanya bisnis itu berbeda dengan publik. Publik dia nyari duit dengan malak. Kewenangan paksa, pajak ya Iya. bahasa prokemnya itu. Tetapi kalau dia swasta, ya kesepakatan. Ketika dia sudah menjadi badan hukum, yang tadi ya, harusnya ketika dia melakukan amandemen undang BUMN, dia amandemen juga undang-undang keuangan negara, atau setidaknya dia cross ya, dengan ini mencabut pasal 2 huruf G di undang-undang ini. Tapi itu nggak dilakukan, tapi ya udahlah ya, di Iya. drafting itu udah terjadi, ya kembali nanti akan menjadi tafsir ya. Oke. Kalau saran saya sih sebenarnya itu harusnya dipertegas, karena memang itu 2 makhluk yang berbeda. Ketika kita jadi badan hukum publik, kita nggak mencari keuntungan ya. Ketika misalnya jadi dosen misalnya di kampus negeri, yang nggak mencari keuntungan. Tapi ketika misalnya Mbak Nadine jadi lawyer di luar, ya sah-sah aja kan. Iya, Toh betul. juga orang nggak dipaksa kan untuk Benar. jadi itu dua hal yang berbeda. Ketika publik parameternya dan tata kelolanya ditetapkan di privat, hancur. Begitu juga privat diterapkan di publik, itu akan hancur. Baik. Nah, jadi mendingan kita profesional aja gitu loh. Jadi ada beberapa kekurangan dari undang-undang ini yang menurut saya memang harusnya ada, tapi nggak ada ya. Pertanyaan terakhir nih sebelum menutup sesi diskusi hari ini. Kan baru-baru ini BPI Danantara mengeluarkan aturan menghilangkan tantim, menghapuskan larangan tantim kepada seluruh komisaris ya. Menurut Bapak Henry sendiri tuh gimana sih gitu terhadap apakah ini akan mengganggu motivasi kerjanya dan persaingan usaha, dan Oke. gimana sih ini tentang regulasi tantim ini, pandangannya Bang Henry aja secara singkat. Nah, oke ya. Ini Menarik jadi ya. isu tersendiri ya. Iya. Ya kalau tantium itu Iya. kan kalau dalam dunia bisnis itu standar ya. Iya. Ketika dia mencapai target atau Iya. penjualannya melampaui target, dia biasa dapat Betul. tantium. Misalnya sudah dipotong cadangan ada 5%, itu dibagi untuk direktur, komisaris dan segala macam. Tapi ya di BUMN kita juga tuh sebenarnya banyak titipan-titipan. Tim ses ini jadi komisaris. Direktur ini dia di pemerintahan kurang gajinya, ditaruh di sana jadi komisaris atau jadi apa supaya dapat penghasilan tambahan. Nah, ini yang sebenarnya agak rancu gitu loh. Kalau dia mau menghilangkan tantium itu ya silahkan aja. Tapi itu kan pada akhirnya dilakukan dengan skema korporasi ya. Ada di ADART, kemudian Iya, melalui bener. RUPS. Gak bisa dia langsung semena-mena mendirect arahan seperti itu. Benar. Karena Nah, RUPS juga ada Menteri BUMN di situ yang punya saham seri A2 iya, warna. Itu penting untuk betul. Ha-ha. diajak ya kan. Dan harus untuk diingat dalam- juga bahwa Iya. ketika kita menarik tantium itu, ya memang untuk bagi orang-orang yang titipan-titipan ini mungkin nggak ada isu ya. Tapi bagi kaum-kaum profesional, saya di sini dapat nggak dikasih tantium, di perusahaan sana saya dapat tantium, Iya. bisa dia pindah, Heeh. ya kan? Itu jadi karena ada 2 kelompok yang berbeda di Iya. sini, ada satu profesional, satu itu jadi berubah nih Iya. mindsetnya. Jadi itu akan menjadi isu tersendiri ya. Memang Iya. tantium itu memang gede ya, bisa miliaran, bisa apa. Tapi ya pemerintah juga ketika menerapkan kebijakan itu dia harus menilai juga bahwa SDM mereka, entah itu direktur, manajer itu
kadang-kadang berpikir rasional dan dia menemukan tempat yang lebih baik, dia akan pindah. Baik, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan kepada masyarakat, penegak hukum, pemerintah gitu, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan gitu, Oke. langsung. Kalau saya sih, bagi saya yang penting dalam bikin tata kelola dari BUMN ini adalah satu, harus jelas mana sanksi pidana, mana administrasi dan perdata ya. Kalau dia ada suap ya, atau dia konflik kepentingan, misalnya dia pengadaan kepada keluarga, itu harusnya kriminal ya. Tapi kalau enggak itu ya udah, bukan apa. Yang kedua, kita harus jelas membedakan antara profesional bisnis dengan politik. Jangan sampai ini jadi bancakan politisi. Model bancakannya caranya gimana? Dia masuk bikin subkon. Misalnya perusahaan tambang, saya jadi subkon untuk beli perusahaan eskavator atau segala macam. Nah, ini harus juga, kalau dia bisnis ya bisnis, kalau dia politisi harusnya nggak boleh. Dibikin aturan tegas, politisi dan keluarganya nggak boleh ikutan tender di BUMN. Nah, harusnya seperti itu. Dan kemudian harus jelas juga KPI-nya. Kalau dia memang bisnis, dia performanya dinilai secara business as usual. Misalnya return on investment berapa, ya kan, return on equity berapa. Kita masukin duit 100, tahun depan kita dapat berapa. Kalau dia hanya ngasih 2%, ngapain? Mendingan kita masukin ke deposito ya. Masih dapat 3%, 4%, 5%. Iya, gitu. 5%, 4% per tahun Iya, adalah. masih dapat, tinggal tidur di rumah ya, daripada kita apa. Jadi KPI itu penting. Jadi jangan kelakuan yang sudah-sudah ya. KPI-nya di awal pengen bisnis, pengen untung, di tengah-tengah masuk politisi bikin perusahaan jadi subkontraktor. Begitu nggak sampai KPI-nya berubah, kita bukan badan swasta, kita badan publik yang memang nggak mencari keuntungan. Disitulah rancunya BUMN, awal-awal kehancurannya. Intervensi politik itu sebenarnya Intervensi. yang Jadi harus lumayan clear membuat gitu loh. rancu. Kalau dia jadi politisi nggak boleh Iya, ikut benar. tender atau ikut apa di sini, Konflik nggak of boleh. interest-nya Konflik ya interestnya jadinya. nggak boleh gitu Baik. loh. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama. Henry atas waktu Iya. dan kesempatannya hari ini. Terima kasih. Terima Iya. kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Kita sudah kembali. sampai ke penghujung diskusi hari ini. Saya Nadine Kristalia Gautama, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya.